Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi statistika. Dalam mempelajari statistika ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebagaimana terlihat di layar. Jadi setelah mempelajari statistika, siswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar teknik penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram. Kemudian siswa dapat menafsirkan makna dari diagram yang disajikan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan min data tunggal. Yang keempat, menentukan modus data tunggal. Yang kelima, menentukan median data tunggal. Yang keenam, menentukan jangkauan data tersebar. Dan yang terakhir, menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Dari tujuan pembelajaran itu, maka dibuat indikator yang terbagi dalam pertemuan 1 dan pertemuan 2, kemudian pertemuan 3 dan pertemuan 4. Artinya, dengan strategi ini diharapkan bahwa kompetensi siswa akan dicapai dengan maksimal. Adapun indikator pada pertemuan 1 dan 2, yang pertama, siswa dapat membuat tabel frekuensi dari data yang diberikan. Kemudian siswa dapat menggambar diagram batang, siswa dapat menggambar diagram lingkaran, siswa dapat menggambar diagram garis. Dan pada pertemuan ketiga dan keempat, indikator yang ingin dicapai, siswa dapat menentukan modus dari data tunggal. Yang kedua, siswa dapat menentukan median dari data tunggal, siswa dapat menentukan min dari data tunggal. Kemudian siswa dapat menentukan jangkauan dari data tersebar. Yang terakhir, siswa dapat menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, untuk mencapai indikator tersebut, maka disusunlah materi sebagai berikut. Dalam hasil penelitian, data yang diperoleh biasanya masih belum tersusun secara teratur. Untuk keperluan analisis, maka data perlu disajikan dengan lebih baik. Misalnya, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Untuk lebih jelasnya, maka Ibu perlihatkan contoh tabel frekuensi. Di sini ada 2 kolom. Nah, baris ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kebetulan di sini misalkan Ibu mempunyai data hasil ulangan matematika dari 30 siswa, di mana ada yang mendapat nilai 4 sebanyak 2 siswa, mendapat nilai 5 sebanyak 3 siswa, mendapat nilai 6 7 siswa, dan seterusnya dapat terlihat dari tabel berikut ini. Bagaimana untuk menyajikan data yang kita peroleh supaya bisa dilihat dengan menarik? Data dapat disajikan dalam bentuk yang pertama diagram batang. Contohnya seperti ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya seperti ini. Kemudian yang perlu kalian kuasai lagi adalah tentang diagram garis, ya.
diagram garis. Contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas soal ya. Di sini hanya sekilas saja. Nah, setelah kita menyajikan data, maka di sini pun kalian harus mengetahui apa yang maksud dengan ukuran pemusatan data. Biasanya data ini mempunyai kecenderungan ya, mempunyai kecenderungan di mana ukuran yang mempunyai kecenderungan itu berada di tengah-tengah, namanya ukuran pemusatan data, yang terdiri dari median, modus, dan min. Istilah kitanya adalah rata-rata. Apa yang maksud dengan modus? Modus adalah data yang paling sering muncul ya. Kemudian median, nilai tengah dari data terurut. Rata-rata ini jumlah data. Jadi rata-rata bisa dicari dengan cara jumlah data dibagi banyak data. Perhatikan data sebagai berikut. Nah, misalkan kita akan menentukan modus, median, dan min dari data yang diperoleh ini ya. Terlihat di sini bahwa datanya itu belum terurut ya. Pertama 7, 9, 4. Di sini data yang terbesarnya adalah 10, yang terkecilnya 4. Maka kalau kita mau menentukan median ya, maka data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Sini kita lihat 4-nya ada 2. Kita udah tulis 2, kemudian 5-nya ada 3, 6-nya ada 7, 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8-nya ada 6, 9-nya ada 3, dan 10-nya ada 1. Dari data ini terlihat bahwa keseluruhan data ini banyaknya ada 30. Ada 30, sehingga kalau kita bagi menjadi 2 bagian data sama banyak, maka tengah-tengah di sini akan membagi 2. Nilai tengah-tengah di sini namanya median. Jadi median itu nilai tengah dari data yang terurut. Nah, bagaimana nilainya? Nilai sebelah kiri batas tadi ditambah sebelah kanan dibagi 2. Kebetulan ini 7 dengan 7, jadi gampang ya. Maka mediannya 7 tambah 7 bagi 2 otomatis 7. Sekarang modusnya. Modus itu data yang frekuensinya terbanyak atau data yang sering muncul. Di sini yang paling banyak muncul adalah kebetulan nilai 7 juga. Modusnya 7. Nah, berapa rata-ratanya? Tinggal dijumlahkan saja. Setelah dijumlahkan dari data ini dibagi 30, hasilnya 6,87. Jadi ukuran pemusatan data itu median, modus, dan min. Adapun materi berikutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari jangkauan,
kemudian kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Apa itu jangkauan? Istilah lainnya rentang. Kalau dilambangkan dengan huruf J, jangkauan akan diperoleh nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Ini untuk data tunggal. Nanti di SMA kalian akan mempelajari statistik ini lebih lanjut. Datanya tidak data tunggal, bisa juga nanti data berkelompok. Pada penjelasan yang tadi kita sudah mendapatkan median, bahwa median itu nilai tengah. Nah, di sini median merupakan kuartil tengah. Jadi setelah data terurut pada ukuran penyebaran ini, kita akan membagi data menjadi 4 kelompok data dengan sama banyak datanya, ya. Langkah pertama yang dilakukan, terlebih dahulu kita menentukan kuartil tengah yang sudah kita kenal dengan sebut median. Setelah diperoleh data kuartil tengah, maka yang sebelah kiri ini kita bagi 2, batasnya kita namakan kuartil bawah. Dan yang sebelah kanan kuartil tengah ini kita bagi 2 menjadi sama banyak. Nah, tengah-tengah dari data yang sebelah kanan namanya kuartil atas atau Q3. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.